Qauli sama Ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pekan ini di acara rutinnya Andalusia. Memang tiap pekan nanti acaranya beragam ya. Gitu. Harusnya hari Kamis, tapi Maulan itu tinggalnya rumahnya dekat masjid ya, Mak ya. Kalau Kamis itu toa masjidnya ada acara kencang, jadinya dipindah ke hari Rabu. Dan hari Rabu ini ternyata semua komunitas itu sibuk Maulan. Iya, kebayang. Semuanya, Koin juga lagi sibuk, Gentara juga rapat lagi harusnya ini Madi, cuma karena besok ngumpul ya udah deh geser. geser. Ya begitulah gitu ya, insya Allah udah pada tahu. Maulan, monggo. Jadi gini, acara hari ini adalah kita mau mendengar rekam jejaknya Maulan, perjalanannya Maulan, mulai dari tahun 2017 ya Maulan ya, menjadi leader di Esensi sampai dengan tahun 2023 ini menjadi manajernya Esensi gitu. Aku adalah orang yang melihat banyak perubahan gitu ya, perubahan ke arah yang positif maksudnya ya, yang terjadi di Maulan gitu. Dari tahun 2017, Maulan 2017 itu lu siapa gitu, nggak ada yang kenal lu kan gitu kan. 2016 nggak ada yang kenal lu gitu kan. Kalau dari sisi ini nggak apa-apa ya logo jadinya ya. Dari sisi ini bukan buka aib ya, dari sisi SU itu Maulan itu waktu itu ketika dilamar sama Eka 2 SU kalau nggak salah ya, Mak. Iya bukan, 2 SU. Iya. 2 SU itu setahun, bukan ya, sebulan. makanya, bukan sebulan. Jadi kalau di Esensi itu ketika kalau waktu aku bertiga ya, aku Yusi sama Dara, aku sama Dara lah yang secara SU penjualan SLC itu ada ya gitu ya. Aku achieve motor, Dara achieve ke Cina kalau nggak salah waktu itu barengan sama Nafis sama Petri gitu dari Esensi itu kalau nggak salah tuh Maulan. Nah kalau Maulan itu yang aku tahu nih ya, yang aku tahu Maulan ya. Kenapa Mak Eka waktu itu milih Maulan untuk jadi leader di 2017? Karena kagum dengan tulisan Maulan ketika protes sama Pak Beni. Soal inden buku mute. Ya, iya bukan itu, Mak. Mungkin itu bahasanya, kalau bahasanya Madian diperhalus ya, Mak Eka tuh kagum gitu dengan tulisan ini. Padahal sebenarnya mungkin, ini anak ya, udah penjualannya nggak banyak, kerjaannya protes, tak jeblosin aja deh sekalian. Aku curiga begitu sih. Karena kan yang tahu itu cuma Mak Eka. Gue kan ngikut-ngikut aja sama Mak Eka. Mak, ke Bali yuk. Wah, gue sih seneng aja ya. Pas lagi ada duitnya, gue belum pernah ke Bali. Ngapain Mak ke Bali? Kita nyamperin Maulan, spesial loh. Maulan itu sampai didatengin Mak Eka ke Denpasar demi dia menerima tawaran Mak Eka sebagai leadernya Esensi. Aku dalam hati, ini siapa gitu. Spesial banget gitu. Tapi ya tadi ya, aku membersamai, kita sama-sama ya Maulan. Jadi sejak tahun 2017 itu kita jadi dekat gitu ya. Karena keadaan, mungkin awalnya Maulan nggak kenal aku juga nggak kenal Maulan. Kita juga kita bukan pernah berantem ya Maya, tapi tuh aku sama Maulan adalah 2 karakter yang sangat berbeda banget gitu. Jadi ya pernahlah ada sering sih ya berantem-beranteman. Berantem-beranteman. Jadi ada annya ya, bukan berantem. Bukan gitu. berantem, ada an. Nah gitu dan itu tadi ya aku lihat proses belajarnya Maulan itu tuh Masya Allah gitu. Maulan ini coach loh, tapi belum lulus ya, Mak. Nah, nanti kita coba belajar ya dari perjalanannya Maulan, mungkin baik sebagai pribadinya Maulan maupun Maulan ngomongin perannya sebagai leader gitu ya Maulan ya, yang nanti insya Allah banyak hikmah, banyak insight yang bisa didapat oleh teman-teman. Kurang lebih begitu aja Maulan. Monggo, mic-nya aku serahkan ke Maulan. Masya Allah. Oke. Nuhun, Madi. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun banget dikasih kesempatan di sesi hari ini. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Kalau tadi Madian mah rasa-rasanya kayak melebih-lebihkan
banget. Asli, apa ya, kalau dibilang aku remahan rengginang mah jelas enggak, aku bukan remahan rengginang gitu, enggak. Aku yakin aku punya bagian, aku itu adalah sekeping puzzle gitu ya, sekeping puzzle dari puzzle utuh yang emang ngebentuk SNC, ngebentuk SDI, dan mungkin bahkan aku adalah sekeping puzzle kecil yang ngebentuk bangkitnya peradaban Islam nantinya, insya Allah, mudah-mudahan ya gitu. Dan aku yakin setiap orang juga begitu gitu. Waktu pertama kali didapuk nih sama Mak Dian untuk ngisi sesi ini, judulnya aja udah bikin keder ya. Leader in me, leader di dalam diri saya. Aduh, kemudian itu disampaikan ke teman-teman di sini yang jauh banget tuh, yakin jauh lebih hebat banget dari aku. Aku pertama kali keder banget, tapi karena ini program rutinnya Madian, insya Allah tiap bulan ada ya Mak ya, program ini start di tahun ini ada tiap bulan ada leader ini, jadi aku juga ngerasa ini sih, ini kalau misalkan aku tolak di bulan ini, nanti di bulan-bulan berikutnya aku tetap ditodong, jadi mendingan aku di awal deh, jadi biar apa ya, nggak ketutupan gitu loh pesonanya sama ketutupan pesona teman-teman yang lain gitu. Ternyata itu ya strateginya ya. Iya, mengurangi deg-degan ketika nanti itu ditunjuk gitu. Jadi nggak apa-apa aku yang mengawali, dan yang jelas sih ngerasa ini banget ya, ngerasa bahagia banget dikasih kesempatan di sini. Buat aku ketika dikasih kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman yang aku punya, itu adalah bagian dari aku tuh lagi murojaah loh, kilas-kilas perjalanan aku kemarin, yang mudah-mudahan dengan murojaah ini aku juga dapat insight. Jadi kalau misalkan nanti nih di sesi akhir teman-teman ada lah manfaat yang bisa dibawa, sesungguhnya manfaat yang buat diri aku sendiri itu jauh lebih banyak banget gitu. Dan ku izin untuk share screen ya. Nah, pembahasan kali ini itu tentang rekam jejak. Nanti kita ini aja ya, apa namanya ya, saling sharing. Jadi boleh ya Mak, di tengah jalan kalau ada yang penasaran langsung nanya-nanya, ya nggak masalah ya. Jadi interaktif aja ya Mak ya, gitu ya. Oke, siap. Nanti interaktif aja. Nah, ini dia rekam jejak aku di tahun 2017 sampai 2022. Sebenarnya aku gabung pertama kali itu di 2015. Waktu itu berarti jadi SLC dulu ya. Jadi SLC selama 2 tahun. Terus kenapa yang 2 tahun itu nggak dimasukin ke sini ya, karena memang kita pembahasannya saat ini adalah tentang leader ini. Jadi tentang bagaimana sih kepemimpinan di dalam diri aku gitu ya, dan itu emang aku rasain banget itu startnya itu di 2017 gitu, ketika mengemban amanah sebagai supervisor gitu. Apa yang ini aku sampaikan di sini itu sepenuhnya atas izin Allah, dan kalau emang ada kekurangan, segala kekurangan itu sepenuhnya adalah kekurangan aku. Jadi seandainya ada hal-hal yang emang perlu dikoreksi, koreksi saja, nggak apa-apa. Bismillah. Oh ya, nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi salim sungkem dulu buat semuanya yang ada di sini, yang udah kenal Kak Roy, ini ada Mak Dara juga, itu Mak Dian terutama. Salam kenal kembali gitu ya. Boleh sambil dilihat-lihat lagi. Ini aku nama lengkapnya Sriwulandari. Kemudian aku pakai nama pena itu Khairan Hasanah. Kenapa? Karena ternyata yang punya nama Sriwulandari ini banyak banget gitu. Jadi kalau aku mau bikin apa gitu ya Allah, pengennya mah begitu di set munculnya aku gitu ya. Tapi ternyata munculnya orang lain. Jadi agak-agak kesulitan gitu. Akhirnya muncullah sebuah nama pena, dan itu ini Khairan Hasanah. Mak Ulan, boleh nanya nggak? Aku dari dulu penasaran dengan Khairan Hasanah ini. Aku tahu itu namanya nama penanya Mak Ulan. Tapi kenapa pilih nama itu? Ada nggak behind the story-nya, Mak? Ada sih. Kalau Hasanah itu kan ya emang Hasanah ya, pengetahuan gitu. Jadi ya harapan aku emang aku tuh
emang ada pengetahuannya, ada isinya gitu. Aku adalah seorang Ulan yang emang ada isinya gitu. Itu yang hasanahnya. Kalau yang Helanya ini agak-agak receh, aku jadi malu sendiri. Jadi Lannya gini, Ulan bukan? iya benar. Jadi kalau di jalan dulu itu kan sering, aku kalau waktu kecil itu dipanggilnya Lan, bukan Ul. Hai Jadi Ulan gini, kali gitu, gitu iya ya. bener banget. Hei hei Lan, Gitu. hei Oh, Lan gitu. oke. Jadilah muncul ini, baca amat ya. Itulah filosofi dari nama penanya. Nama pena ini hadirnya waktu masih gadis apa udah jadi istrinya Pak Isul? Masih gadis sih udah muncul. Jadi kalau aku bikin tulisan-tulisan itu dia pakainya yang ini gitu. Oke, siap. Mungkin kalau misalnya ini munculnya itu pasca aku ini ya dari di mana di SDI mungkin jadi Haiul gitu kali ya. Haiul. Karena Maul gitu ya. Karena Maul gitu ya Allah ya Allah. Oke, begitu. Nah, terus ini sih mompreneur, woman empowerment ini yang aku gadang-gadang, dan ini emang baru mulai banget tahun ini ya, branding yang aku bawa. Branding baru ya, Mak ya? Branding baru yang aku bawa di tahun ini, karena emang aku ngelihatnya ada begitu banyak para perempuan yang dia itu sudah menikah, kemudian dengan berbagai usia ya, entah itu emang para ibu muda atau mungkin para ibu yang sudah dewasa gitu, itu memiliki kegelisahan-kegelisahan ketika mereka merasa nggak berdaya. Nah, dari situ aku sih berharap mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang aku punya, manfaat-manfaat yang bisa aku beri itu bisa ngebantu semua perempuan-perempuan Indonesia itu ya paling nggak bangkit gitu dari kondisi ketidakberdayaannya. Itu harapannya, dan khususan tentu bergeraknya di dunia literasi ya. Itu. Oke, aku lahir di Jakarta, lahir doang. Jadi setelah umur 40 hari aku dibawa ke Jawa, makanya itu bahasa Jawa aku lebih lancar ketimbang bahasa Betawi ya, ketimbang bahasa Betawinya. Kalau usia ya udah nggak usah ditanya dah. Itu aktivitas saat ini ya sekarang lagi megang sebagai SM ya, sebagai SM dari tahun 2021 sampai sekarang. Sebelumnya itu jadi supervisor dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, terus Rumah Peradaban SNC, alhamdulillah ketika itu bersama dengan teman-teman SNC yang lainnya, khususan Mak Dara, Mak Dian gitu ya, itu kita sama-sama memikirkan ya jadi foundernya Rumah Peradaban SNC lah. Aku juga ada toko online itu Gerai Hasanah, dan kemudian ini sebagai praktisi literasi siroh ini juga branding yang sedang aku bawa. Tapi kalau branding praktisi literasi siroh ini ya mulai dari awal ya, mulai dari tahun 2017 itu. Punten. Mak, kenapa yang itu yang TM practitioner-nya nggak dimasukin, Mak, sama coach-nya? Sebentar. Mak, ini kecoret terus di aku hitam. Anotnya sebentar ya. Bentar. Aku nggak bisa lihat apa-apa di sini. Aku juga nggak bisa ke ini. Ya hitam ini, Maulan. Bentar. Matiin dulu kali nggak? Oke, aku keluar dulu ya.
Oke, teman-teman. Minta tolong ini dong. Jadi itu ya. Namanya touchscreen. Ya. Bentar. Bisa bilang ya. Yang jadi host aku ya. Jadi tadi talent mapping ya, talent mapping aku kalau di sini karena ini khusus SDI jadi nggak aku masukin di sini. Tapi kalau pas lagi ada di channel lain sih aku masukin. Kita. Ya. Suara Maulan di teman-teman putus-putus atau di aku aja ya? Putus-putus, Ya, Mak. putus-putus Maulan. Putus-putus. Putus-putus. Maul kalau Iya, misalnya sinyalnya agak itu apa Maul yang nggak open cam kali apa biar ini ya? Kayak robot ya. Kayak robot putus-putus tadi. Oke. Cek. Tes 1 2 3 munculkah suaraku? Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, tadi itu sampai mana ya? Talent mapping ya, Maya? Iya. Iya, kalau talent mapping itu benar aku nggak masukin kalau di sini karena kan kita bahas khusus tentang SDI, jadi aku nggak masukin gitu. Tapi kalau yang di tempat lain mah aku masukin bagian itu. Oke. Itu. Terus bentar, ini dia. Nah, terus untuk hasil karya, alhamdulillah mengizinkan gitu untuk bisa punya masih sedikit ya, punya 4 dan itu masih berupa antologi. Gitu, masih berupa antologi. Doainnya mudah-mudahan ini bisa gitu bikin buku solo. Ini sebenarnya draftnya itu sudah ada 4-5 buku solo, tapi emang ini sih kayak belum kejalanan gitu, belum ini untuk finishingnya. Itu. Kemudian untuk tinggal aku sekarang tinggalnya di Krian di Sidoarjo. Kalau sebelumnya aku lama sih ada di Bali, kurang lebih sekitar berapa tuh? Sekitar 28 tahun ya. Sekitar 28 tahun itu ada di ini. Oh, enggak. Sekitar 32 tahun itu aku tinggal di Denpasar. Gitu. Terus tahun kemarin pindah ke Krian. Monggo teman-teman yang ada di area Jatim atau mungkin lagi main-main gitu ke Surabaya atau mungkin lagi singgah di mana namanya tuh? Apa sih ini? Di airport itu boleh tuh mampir dekat. Ya, itu sekilas tentang aku. Dan nah ini dia ya, bismillah, capaian tahun dari tahun ke tahun dengan izin Allah itu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Oke, teman-teman bisa lihat waktu jadi supervisor ya, itu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 itu mengalami kenaikan terus gitu ya, mengalami kenaikan terus. Baik dari SU grupnya maupun dari yang untuk SLC aktif di tahun 2020 itu menurun. Oke. Itu kemudian di 2021 sebagai SM itu ini angkanya 2.300 SU ya, SLC aktifnya 766 dan kemudian 2022 sebagai tahun yang kita sama-sama inilah ya, kita sama-sama merasakan bareng-bareng gitu, kita mengalami penurunan gitu. Nah, angka aku ada di 1.484 dengan SLC aktif 570, kemudian jumlah
jumlah supervisor yang aku pegang juga berkurang 1. Jadi tahun 2021 itu ada 6 supervisor, di 2022 itu ada 5 supervisor. Ini tanpa ada campur tangan Allah, yang akan nyampe segini. Gitu. Ini terus, nah ini reward yang pernah aku dapatin dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Jadi untuk AM itu semenjak jadi leader itu alhamdulillah terus dapat, dan itu AM-nya AM++. Ada umroh, terus apa namanya, ini bootcamp ya kalau yang ini. Umroh, deposito, logam mulia, 2 pack haji, dan tahun 2022 insya Allah 1 pack haji. Terus yang bootcamp juga alhamdulillah selalu lolos, dan lolosnya itu dengan bootcamp plus gitu. Ini ya, pengen cerita dikit deh yang tentang ini umroh ini. Menarik ketika kita punya mimpi ya, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya harapan gitu. Jadi nggak apa-apa ya aku cerita nih. Jadi waktu aku bukan terlahir dari keluarga yang kaya gitu, enggak gitu. Bahkan bisa dibilang menengah pun juga enggak gitu. Nah, sehingga apa-apa itu pokoknya biasanya sih alhamdulillah selalu pas gitu ya. Untuk makan mah ada gitu. Jadi pas gitu. Nah, kondisi itu kan dari kecil ya, dari kecil sampai kemudian menikah pun sama gitu. Kondisi itu membuat aku tuh sama sekali nggak kepikiran tuh mau haji, mau umroh, itu enggak, sama sekali nggak kepikiran. Sudah kebayang itu adalah sesuatu yang jauh banget gitu. Jauh banget untuk bisa dicapai gitu. Jadi sekedar menuliskan itu aja di kolom-kolom harapan itu nggak berani gitu. Sampai kemudian di tahun 2006, tahun 2007. Di tahun 2007 kenal sama seorang murabi gitu ya, dalam sebuah lingkaran kecil lah gitu, di pembinaan gitu. Nah, murabi itu ngajarin tentang keberanian untuk memiliki mimpi, dan sebaik-baik mimpi adalah ya itu tadi, berhaji gitu ya. Nggak apa-apa gitu, meskipun sekarang itu nggak ada hilal ke sana gitu, terus kita ngelihatnya nggak mungkin banget gitu, itu bisa kok gitu. Nah, beliau waktu itu meyakinkan banget, aku tuh sampai waktu dengerin beliau itu kayak terpana banget, bisa ya gitu, bisa, dan ternyata bisa banget gitu. Itu tahun 2007. Nah, yang pada waktu itu aku udah gini, oke, aku akan ini deh ngumpulin ini uang untuk DP haji gitu. Jadi udah ada niat tuh, udah pengen tuh ada gitu. Tapi udah sampai di situ kan, terus waktu berjalan, terus ya rutinitas jalan gitu kan, tagihan juga jalan gitu. Tapi ajaibnya mimpi itu masih ada gitu, gitu. Sehingga dia emang terlantun dalam doa ya. Yang aku nggak pernah sangka pada waktu itu adalah 10 tahun kemudian aku dapat reward AM plus umroh. Itu sesuatu yang ini banget, sesuatu yang dalam banget. Ya Allah, ini ya janjimu gitu. Ini ya kebaikan engkau gitu ya untuk aku. Nah, itu tuh dapat banget itu. Ngerasa emang jadi kemarin-kemarin emang aku dipersiapkan itu untuk ini loh. Itu ada tuh bagian-bagian afirmasi, kalimat-kalimat positifnya itu. Nah, ya qadarullah pada waktu itu nggak bisa ini ya, karena ada satu dan lain hal, tahun 2017 reward umrohnya nggak diambil tapi dicairkan. Nah, terus akhirnya yang reward umroh yang tahun 2018 yang akhirnya diambil, dan alhamdulillah Allah kasihnya itu malah kayak lebih-lebih gitu. Waktu itu langsung umroh plus Turki, dan itu ternyata barengan sama teman-teman ini se-SDI gitu ya. Teman-teman kan barengan sama AM sama ya. aku. Sama Mak Dian, Mama Dara, kemudian ada teman-teman SLC juga ada, karena itu ini kan selinduk lah gitu. Jadi itu pengalamannya luar biasa banget. Kayak Allah tuh kasih
banyak banget gitu. Nah, itu kekuatan mimpi yang aku ngerasa yang bikin aku bergerak selama ini itu adalah mimpi-mimpi aku, harapan-harapan aku gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil dirasa-rasa gitu. Apa sih yang selama ini pengen banget, dipengenin banget. Entah itu rasa-rasanya itu kayak duniawi banget gitu, atau mungkin rasa-rasanya itu kayak ruhiyah banget, ya nggak masalah. Tapi dengan punya itu adalah penanda ya Allah tuh kayak lagi nunjukin kita mudah-mudahan itulah kita di masa depan gitu. Itu kalau kaitan ini ya mimpi dan harapan, dan rasa-rasanya kita semua wajib punya gitu. Kalau misalnya di antara teman-teman leader itu ada yang sama sekali nggak punya mimpi, sama sekali nggak punya harapan, sama sekali nggak punya keinginan, ya berarti mungkin perlu lapor sama Mak Dian biar distimulus gitu punya mimpi, karena itu adalah dasar banget. Baru mau bilang gak usah jadi leader. Enggak lah, tetaplah jadi leader, tapi ya itu kasih PR Madian biar makin banyak kerjaannya itu ya. Gitu. Karena ya emang sebaik-baik stimulus kita itu harapan kita, mimpi kita. Itu. Nah ini alhamdulillah ya dengan izin Allah. Nah terus apa sih yang aku lakuin gitu ya selama perjalanan kemarin di 2017 sampai dengan 2022 itu kan. Yang pertama yang emang hadis yang kupegang banget nih. Ini nih. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya itu. Sebaik-baik hamba ya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia itu. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis yang merasanya itu ya emang jadi pegangan keseharian gitu. Nah dari situ kemudian diturunkan ada 4 poin. Satu, yang pertama ini ketahui alasan kenapa ada di komunitas ini di bawah naungan SDI. Jadi ini aku sih di awal itu emang ketika masuknya itu di esensi itu apa ya? Ya emang nyari ini tuh sebenarnya aku lagi disuruh ngapain sih gitu. Dan ini nggak cuman di esensi aja gitu. Jadi sebenarnya dimanapun kita itu berada, kita perlu tahu alasan kenapa sih kita itu ada di situ gitu. Allah tuh mau apa dengan naruh kita itu di situ gitu. Termasuk ketika kita itu misalkan nyekolahin anak gitu ya. Nah, kan milih sekolah anak. Bisa jadi pilihannya itu beragam. Kemudian kita menentukan satu pilihan gitu. Udah positif si anak itu daftar di situ. Nah, itu juga perlu digali-gali lagi. Tahu deh alasan. Ini sebenarnya kenapa sih Allah itu ngasih aku pikiran gitu ya. Ngasih aku untuk ngambil keputusan naruh si anak itu ada di sekolah itu. Nah, ini jadi fondasi dasar banget karena begitu kita udah tahu kenapa Allah itu ngasih peran kita, ya kita jadi lebih maksimal geraknya, lebih optimal gitu. Jadi kalaupun misalkan nih ada hal-hal yang nggak menyenangkan gitu, ada hal-hal yang di luar kendali kita yang bikin kita bete, bikin kita sebel, bikin kita pokoknya gregetan banget gitu, itu kita nggak mundur, tapi kita tetap ada di sini. Mundur itu bukan pilihan, itu hanya kalau kita tahu alasan kenapa kita ada di sini. Kalau nggak tahu, ada sedikit masalah aja sama si SLC. Ini SLC kok kerjaannya ini sih komplain melulu. Nah udahlah gitu. Atau mungkin ini SDI gimana sih bikin sistem kok nggak beres-beres ini. Udahlah ngapain aku ada di sini. Mending nyari ini perusahaan lain yang lebih profesional. Misalnya. Cepat keluarnya. Memutuskan berhenti dan kemudian mundurnya itu cepat gitu. Tapi kalau kita udah tahu alasannya nggak ada yang kayak gitu.
ini SLC kok begini sih? Kita berupaya untuk ini gimana ya caranya supaya si SLC itu nggak begitu lagi gitu. Ini SDI kok begini sih? Gitu. Ya kita cari kita cari cara gimana caranya untuk nge-cover bagian-bagian yang SDI-nya masih kurang. Selalu ada alasan untuk tetap ada di sini. Gitu. Itu yang satu. Kemudian yang dua, menentukan goals. Nah, dan ini ada sambungannya yang sama poin 3 ya. Jadi ketika pertama kan nentuin goals. Nah, ketika nentuin goals itu emang goals-nya itu goals kita. Ya, contoh waktu aku di awal-awal gitu ya, itu emang waktu itu ditanya sama Maika tuh, maunya apa ya? Udah, aku cuma pengen umrah gitu aja. Waktu itu emang aku nggak nyebutnya haji. Coba kalau aku nyebutnya haji mungkin nyampe ya haji. Tapi waktu itu aku emang nyebutnya umrah, itu aku pengen umrah dan alhamdulillah nyampe. Goals yang kita tanamkan pada diri kita itu tadi kan keberanian untuk bermimpi. Nah, itu tuh jadi bahan bakar kita untuk gerak. Nah, kemudian nentuin goals aja kan nggak cukup ya. Perlu cari caranya untuk mencapai goal. Bukan berarti kalau misalkan kita udah nentuin goals, terus kita diem aja, terus nyampe, itu nggak ada. Tetap perlu ada upaya, perlu ada ikhtiar. Nah, ketika kita nyari ikhtiar ini, lagi-lagi satu, kalau kita nggak punya alasan kenapa kita ada di sini, ya kayak nggak ada aja tuh ininya. Strategi-strateginya itu ya kayaknya mentok aja. Mau ngapain lagi ya, itu nggak dapet tuh. Tapi kalau emang dari way-nya kita di sini udah ketemu, biasanya kayak terstimulus aja tuh untuk, oh oke, yang ini nggak berhasil, nanti aku mau pakai yang ini deh. Yang itu nggak berhasil, aku mau pakai yang ini deh. Yang perlu diingat, dari sekian banyaknya strategi yang kita punya, ini nih, dari hulu ke hilir, dipastiin kehalalannya. Dan ini mencakup juga amanah yang kita pegang sekarang ya. Jadi aku tuh ngejaga banget kan, ibarat kata kita di sini digaji ya. Digajinya ya memang sih berdasarkan dari penjualan tim kita gitu ya. Berapa SU sih yang sudah kekumpul, berapa SU grup gitu. Kita digajinya berdasarkan itu gitu. Tapi ya tetap ini kan amanah yang berarti di prosesnya paling enggak di jam kerja lah ya, ada jam kerjanya dan kita memang melakukan sesuatu gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya hari-hari kerja kemudian kitanya nggak ini, ya sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu, atau tahu-tahu misalnya mau menghilang gitu, 3 bulan ngilang. Tapi PICI-nya tetap dapat, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kita tetap perlu memastikan kehalalannya. Kenapa? Mungkin orang lain nggak akan ngerasain, tapi orang ini kok keberkahan itu kita sendiri yang ngerasain kok gitu. Jadi ini masalah halal ini benar-benar jadi poin yang perlu di-board banget gitu. Jangan sampai kita nerima gaji buta gitu istilahnya. Itu. Kemudian yang terakhir ini ya, cari tahu apa yang perlu dipelajari dan kemudian belajarlah dengan mengedepankan ada belajar. Waktu aku diangkat jadi supervisor, itu posisi benar-benar nggak tahu apa-apa. Ini harus ngapain? Terus kalau sudah jadi supervisor, itu perlu ngapain sih di grup? SLC ini perlu diapain aja, itu sama sekali nggak tahu. Dan nggak ada juga buku pegangannya. Sampai sekarang sih kayaknya belum ada juga ya. Jadi cuma di ini aja, udah lihat aja grup ini, pelajarin deh grup itu, grup teman-teman supervisor yang lama itu. Jadi aku dulu sih ya belajarnya dari grupnya Madian, grupnya Madara, grupnya Mayusi gitu ya. Ngeliatin grup mereka caranya ngebangun ngisi grupnya tuh cemana sih ya, itu diikutin gitu. Nah nanti habis ngikutin gitu terus baru oh kayaknya aku nggak cocok deh kayak yang begitu modelan gini, diubah gitu ya. Nah dalam perjalanannya itu akhirnya ketahuan tuh oh kayaknya bagian ini aku kurang deh, perlu ditambah deh ilmu tentang ininya.
Ya udah, jadi kita perlu tahu apa aja yang rasa-rasanya kita perlu pelajari itu. Dan terus tetap ya mengedepankan ada belajar. Ini poin ini mah udah banyak banget itu dikisahkan, diceritakan oleh para ulama itu. Nah, terus dalam pelajaran aku belajar, dalam proses aku mengupgrade diri, itu aku nemuin, jadi aku ngelompokin ini ada 5 nih. Mungkin ini nanti teman-teman bisa nambahin sesuai ininya sendiri ya, sesuai sama kekuatannya masing-masing gitu. Atau mungkin kalau mau dikurangin juga bisa banget. Tapi ini yang aku rasa-rasanya tuh paling dapet banget. Jadi yang pertama itu pelajaran tentang 7 habit. Nah, dari 7 habit, namanya juga 7 habit ya, ada 7 gitu kan. Ada 7, banyak banget, dan ini kan self development. Nah, kita menumbuhkan diri kita gitu. Kita memperbaiki diri kita dengan 7 habit ini gitu kan. Nah, yang paling dasar banget itu emang habit 1. Jadi paling enggak nih habit 1 kita perlu lulus gitu. Habit 1 itu yang tentang proaktif. Jadi ketika ada apa-apa, situasi apapun, masalah apapun, kemudian kondisi apapun, ketika kita sudah menerapkan emang punya habit yang proaktif, itu nggak jadi bahan kesombongan kalau misalnya dia bagus, dan nggak jadi juga bahan kebaperan gitu ya, atau bahan ngedon gitu kalau misalkan dia buruk. Nggak ada, karena ya namanya juga proaktif kan gitu. Kalau selebihnya mah tentang 7 habit nanti teman-teman bisa baca di bukunya. Atau mungkin kalau ini kita sebenarnya sudah punya ahlinya nih, ada Mak Dara di sini, Teteh Dara. Nah, ada Teh Dara di sini yang menguasai banget ilmu tentang ini. Gitu. Aku juga dulu pertama tahu tentang 7 habit ini sih dari Kang Nugi, kemudian berikutnya itu dari Mak Dara. Gitu. Lalu ada talent mapping. Nah, talent mapping ini kayak sesuatu yang ini ya. Kalau buat aku tuh kayak benar-benar stimulus ini sih, stimulus self efficacy ya istilah kerennya. Stimulus rasa percaya diri gitu. Kemudian stimulus kekuatan aku sehingga emang menghasilkan rasa percaya diri yang ini sih yang tepat, mudah-mudahan ya. Jadi minimal banget teman-teman mengetahui. Jadi esensinya bukan di ini ya, bukan di talent mapping-nya, tapi mengetahui kekuatan diri, kemudian mengetahui juga kelemahan diri, dan setelah tahu itu apa, diterima. Kemudian kekuatannya itu diasah, kekuatannya itu dioptimalkan, dan kalau kelemahannya ya diregulasi. Dengan kita tahu kekuatan kita, kita akan lebih mudah ketika mengelola tim. Itu yang aku rasain. Kemudian yang ketiga, komunikasi efektif dan persuasif. Karena kita leader, kita akan banyak banget ngomong sama SLC. Kita akan banyak banget ngomong sama tim kita. Dan itu perlu efektif dan persuasif. Kok ada persuasifnya? Ya, karena mau nggak mau sebagai leader, meskipun kita nggak punya bakat influence misalnya, tapi kita perlu mempengaruhi orang untuk mengikuti kita. Salah satu fungsi leader yang untuk itu, makanya perlu komunikasi yang efektif dan persuasif. Nah, ini bisa banget dipelajari oleh semuanya. Termasuk aku pun juga belajar banget di sini. Mungkin nih teman-teman manajer di Andalusia ngerasain banget lah aku dulu gimana gitu, terus sekarang gimana gitu. Mudah-mudahan perubahannya ke arah yang lebih baik ya. Gitu. Kemudian mentoring skill sama coaching skill. Nah, lagi-lagi sebagai leader mungkin akan lebih banyak kita itu di bagian mentoring skill-nya ya ketimbang yang coaching skill-nya. Tapi tetap bagian coaching skill-nya itu kita juga perlu tahu gitu. Kenapa banyak yang di bagian mentoring skill-nya? Karena emang nggak semua tim kita itu
bisa di-coaching, siap untuk di-coaching. Orang-orang yang bisa di-coaching adalah emang orang-orang yang dia emang sudah, apa istilahnya, posisinya itu udah ada di tengah-tengah gitu. Dia udah bagus, kemudian mau meningkatkan performanya. Itu bisa tuh di-coaching. Karena coaching itu kan modelannya pertanyaan. Kita bertanya untuk menstimulus mereka menjawab. Nah, menstimulus mereka untuk berpikir. Dan pada akhirnya menstimulus mereka emang untuk mencari jawaban ya dari mereka sendiri gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang udah dapat ininya. Ya istilahnya emang udah ada di tengah-tengah, udah ada hasilnya, kemudian dia mau upgrade itu. Sementara untuk teman-teman tim kita, SLT kita yang dia emang belum, apa istilahnya ya, belum, ya baru awal-awal lah ya, baru awal-awal, belum nyampe ke coaching, ya ini perlu mentoring ini. Karena di mentoring ini kan kita ngebantu untuk ngarahin tim kita. Jadi kita kasih stimulus untuk goals-nya, kemudian kita kasih juga bayangan tentang cara-caranya itu cemana gitu. Kita ngasih arahan karena banyak SLC yang atau tim gitu ya, itu yang emang butuhnya itu mentoring. Ya, jadi skill-skill ini yang rasa-rasanya itu perlu ditambahin, dan buat aku belajar kelima ini sampai sekarang pun masih gitu ya. Ini ngebantu banget ketika ngelit teman-teman baik supervisor maupun SLC. Nah, terus ini ada lagi tips modeling. Modeling ini kayak kita nyari guru gitu ya. Kita tuh kan pasti banyak lah guru-guru kehidupan teman-teman gitu kan. Nah, modeling ini kayak kita nyari model, kita punya role model yang bisa apa namanya tuh, bisa kita tiru gitu. Bisa kita tiru. Nah, tapi ketika kita meniru itu juga nggak bisa plek-plekan gitu. Ya contoh simpelnya gini. Oke, Madian itu kita tahu hebat banget gitu kan. Kalau dilihat dari cara beliau baca data deh misalnya, itu udah kece banget tuh, cara menganalisa data, kemudian cara beliau untuk melihat kekurangan-kekurangan pada rencana misalnya. Kita punya rencana apa, beliau itu bisa tuh melihat, oh ya bagian ini kurang, ya itu bisa tuh. Nggak semua orang punya keahlian kayak gitu, nah beliau bisa. Tapi kita kan nggak bisa plek-plekan niru caranya beliau. Nggak bisa gitu. Maka cara tips modeling yang paling tepat itu pertama fokus pada insight bukan pada informasi. Jadi misal kayak tadi ya, caranya Mak Dian ngebaca data misalnya blek gini, dikasih tahu tuh, ini ya caranya begini. Kita fokusnya itu pada insight yang kita dapat, bukan pada informasi yang benar kita serap informasinya, tapi kita fokusnya pada insight-nya. Makanya ketika ada kesempatan nih buat teman-teman atau aku ya, ada kesempatan buat aku untuk mengutarakan insight, aku biasanya akan mengajukan diri gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya yang aku dapat adalah insight-nya yang aku dapatkan, bukan pada informasi yang dikasih itu. Satu. Kemudian yang kedua, esensi pengetahuan itu ada prinsip, jadi metodenya itu bisa aja beda-beda. Jadi yang dipahami itu prinsipnya. Contoh lagi misalnya, aku belajar untuk skill public speaking. Nah, aku belajarnya itu dari Madara sama dari Nong Ani tuh. Ini keren banget ya, beliau berdua itu. Madara sama Nong itu kalau sudah ngomong gitu, karena salah-salahnya bikin orang itu terpukau gitu. Nah, aku suka merhatiin tuh begini. Nah, cuma kan nggak mungkin juga aku bisa langsung castis gitu ya, kayak Nong Ani bilang hai Cin gitu, jelas nggak mungkin gitu, atau sesolihah Madara gitu ya, ketika hal-hal yang buruk itu jadi ya itu nggak akan bisa gitu. Cuman aku perhatiin
Cara mereka misalkan cara beliau ngambil jeda nafas misalkan, kemudian cara beliau ketika apa sih namanya, menempatkan posisi di tengah-tengah kamera, kemudian tatapan mata itu ke kamera gitu ya, itu kemudian nah itu yang seperti itu tuh yang diperhatiin gitu. Jadi ada pada prinsipnya. Kemudian cara misalkan ketika ada sesi tanya jawab, nah ini aku perhatiin banget itu si Nong Ani tuh. Pas ada tanya jawab, step tubuhnya, geraknya, mantuk-mantuknya lah istilahnya. Nah itu bisa banget ditiru. Nah itu yang ketika kita modeling sama orang, yang kita cari itu ini dia prinsipnya, dan kemudian kalau masalah metodenya bisa aja berbeda. Nah, teman-teman mungkin ngeliat kalau aku sekarang masih agak belepotan ya. Nah, aku ya agak belepotan lah gitu. Sebenarnya yang di tahun-tahun lalu itu lebih belepotan lagi gitu. Ngaku. Nah, kemudian ini fokus pada praktek agar ilmu itu jadi amal. Jadi ketika misalkan kita itu udah belajar, aku izin tutup ya, kita udah belajar nih sama orang gitu kan, kita udah ya contoh tadi aku udah ngeliatin si Enong gitu ya, ini itu kan belajar tuh, itu kalau nggak dipraktekin ya sama aja bohong, ya aku cuma tahu doang, aku cuma paham, tapi aku nggak bisa. Terus prakteknya gimana? Ya prakteknya karena itu kalau tadi kan contohnya emang tentang komunikasi, ya prakteknya kayak gini nih, sambilan aku inget-inget gitu. Oh dong teh kalau ngambil nafas gimana ya? Terus kalau itu gimana ya? Nah, itu dipakai tuh. Terus gerakan-gerakan tangan gitu. Itu sih, itu kayaknya ya yang bisa aku bagi. Mungkin bisa ini jeda dulu atau ada pertanyaan, atau kalau nggak ada sih aku bahagia banget. Nanti kalau pertanyaannya susah boleh nanti dibantu sama Madian. Oke, aku kembalikan ke Madian. Ya, Masya Allah. Kalau aku yang tanya, aku aja masih banyak penasaran loh dengan diri kau. Mbak Ulan, ada teman-teman yang mau bertanya nggak? Monggo, silakan langsung open mic aja. Aku nggak ini. Kalau belum ada yang mau bertanya, aku yang bertanya di Mbak Ulan. Mbak Ulan, ada nggak selama Mbak Ulan menjalani peran sebagai leader ini ya, dari 2017 sampai sekarang di 2023, mungkin yang menjadi titik balik bahwa oke, sekarang aku jadi leader, aku harus berubah gitu. Kalau aku nih ya, kalau aku kan aku ngerasain banget bahwa aku tuh harus berubah banget tuh ya Mbak Ulan ya. Mungkin ketika aku kemudian dapat amanahnya jadi manajer. Kalau dulu, kalau aku ketika aku jadi supervisor tuh, ya kita tahu kan, kita masih sering berantem-beranteman ya Mbak Ulan. Karena kalau buat aku ya, ya ini gue, lo mau terima gue apa enggak, ini gue gitu. Toh SLC aku juga dengan apa adanya, aku juga ada yang nerima aku kok, banyak nerima aku. Toh SU gue gede kok gitu dibandingkan teman-teman yang lain di esensi gitu ya, ketika jadi supervisor gitu kan. Tapi ada satu momen yang akhirnya oke, Dian gitu, kamu harus berubah, dan ini berubahnya itu bukan berarti kemudian merubah karakter, tapi semakin meluaskan kebaikan yang ada di diri kita gitu. Kalau di Maulan sendiri prosesnya gimana Maulan? Iya, ada. Aduh, pertanyaan itu menarik, terus aku jadi langsung berebes gitu. Oke, punten ada iklan. Jadi ya benar banget Madi. Ada satu momen yang ini banget ya, dan aku ngerasa itu jadi titik balik gitu. Jadi waktu itu momennya malam-malam, ada di pembekalannya leader SNC yang materinya Kang Nogi tentang Tirti behavior. Madian mungkin masih ingat gitu momen itu. Ya, itu dia. Di pelajaran itu aku ngerasa emang dapet banget ya. Dan itu kan malam ya, malam.
tidur mah biasa gitu. Cuman pas paginya itu emang aku udah ngerasa oke, ini bukan lagi tentang aku, tapi ini tentang tim aku. Nah, ketika berpikir begitu, itu belakangan ini baru aku ngeh gitu. Ternyata emang itu jadi titik balik proses aku bertumbuh. Ketika berpikir bahwa ini bukan tentang kita, tapi ini tentang tim kita, auto kayak mimpinya itu lebih gede lagi. Sekarang mah mimpinya udah bukan lagi tentang aku mau umroh, aku mau haji, aku mau rumah, aku mau mobil gitu. Bukan tentang itu lagi. Tapi mimpinya itu udah ayo mau RP-SNC-nya ini punya apa namanya, sentral gitu. Oke, aku mau bawa mertua gitu ya, nanti haji gitu. Terus ada tuh keinginan-keinginan yang kayak gitu tuh jadi kayak lebih luas gitu loh. Oke, aku mau si SLC ini begini gitu. Itu lebih meluas lagi. Titik itu sih, Mak, ketika belajar tentang titik behavior, bagaimana menyelami orang lain sebelum sebelum kita dulu gitu. Memahami orang lain sebelum kita minta dipahami. Ya, itu certain behavior ya, berasa banget di kita ya, di teman-teman esensi. Kalau aku sih ngerasain memang itu ya. Itu kan yang kita di 2020 ya, Mak ya, kalau nggak salah ya. Iya kan? Ya, di situ ya. Jadi memang di tahun 2020 tuh kayak jadi tahun artinya sama nih Maulan sama aku, kan aku juga tadi aku bilang ya, yang menjadi titik balik aku ketika kemudian gue harus berubah gitu adalah ketika aku jadi manajer, dan itu tahun 2020, dan aku merasakan itu juga terjadi sama leader-leader lain di esensi waktu itu ya Maulan, kayak jadi tahun kontemplasi kita bersama-sama tuh gitu ya, yang kita nangis-nangisan, kita itu Masya Allah ya, luar biasa gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Monggo loh, boleh loh dikorek Maulan Mak, gitu ya. Mak, mau nanya. Oke, testai, monggo testai. Tadinya pertanyaannya awalnya receh, mungkin buat Jangan, Mak. pertanyaan receh itu biasanya bikin Maulan nangis kok. Tapi pas akhirnya Mak dinanya, gue kepancing lagi ada pertanyaan berikutnya Mak Uli. Yang pertama nih, pertanyaan receh gue tadi pas di awal sempat ya dengar ungkapan Mak Di. Maul tuh diawali dari 2 SU setahun gitu kan, 2 SU setahun. Itu kan kayaknya wow gitu Mak, apalagi pas lo diamanahi jadi leader tuh Maul. Artinya Masya Allah, ini ada pokoknya something spesial yang Mak Eka lihat kan dari seorang Maul. Nah terus kok lo bisa tuh Mak sampai nanjaknya sampai berapa level gitulah ya. Mungkin kalau misalnya gue lihat dari kacamata SLC gitu ya. Nah, terus yang kedua Mak, itu tadi yang pertama, jadi cara apa sih Mak yang lo lakukan sampai yang lo tadinya 2 SU setahun, kok sampai akhirnya seorang Mak Eka itu melirik lo gitu kan Mak. Apa aja tuh Mak yang lo lakukan gitu kan. Terus yang kedua, tadi jawaban Maul ketika ditanya Mak Di, itu kata lo kan gini Mak, ini bukan lagi tentang kita gitu. Itu gue langsung mewek ya. Bukan lagi tentang kita, tapi tentang tim kita gitu. Nah itu ada yang gue underline itu ada kalimat lo, ini Mak, bagaimana kita menyelami tim kita gitu kan. Nah yang pengen gue tahu tuh Mak, gimana cara Maul menyelami dengan hati ya Mak, dengan hati gitu. Even pada akhirnya yang tadi disampaikan Maul kan, ini bukan lagi tentang aku gitu, tapi tentang tim gitu. Akhirnya misalnya target gua nih misal SU tim sekian gitu, tapi ketika dengan cara gua memakai cara menyelami dengan hati ke tim, otomatis kan nggak gua pikirin target gua sendiri juga itu akan terwujud kan, begitu kita mengangkat semua tim kita. Nah yang jadi pertanyaan menyelami dengan hati versi Maul itu kayak gimana? Oke Madi, mungkin itu aja. Assalamualaikum Mak, thank you. Jawab kalau mau, susah loh kalau gue nggak bisa jawab ya Mak. Aduh susah banget ini. Beneran Maul, gue tadi merinding. Gue mau nangis, gue catet loh Maul, gue nulis di buku gue.
not from Maul. Iya. Kalau yang pertama ya, aku juga nggak tahu sih apa persisnya yang Mbak Eka lihat dari aku gitu ya. Tapi gini, kalau selama perjalanan aku di ini ya, di dunia direct selling gitu, bawaannya tuh pokoknya gini loh, mau nebarin manfaat aja. Jadi emang sebelum gabung di SNC, di SDI gitu ya, itu postingannya itu emang udah tentang buku waktu itu ya, literasi lah, tentang literasi dulu. Maul, lu tuh dulu mizan banget loh, Mak. Waktu waktu Mak Eka datang ke Denpasar aja, itu kita bertiga ngobrolin nih. Maulan tuh mizan banget. Dia itu orang kepercayaannya RW. Lu yakin Mak Eka? Gue bilang gitu. Lu yakin mau geret-geret Maulan ke SDI? Emang bisa dia merubah cintanya? Iya, benar. Jadi karena gini, diawali dari hobi aku ngebaca. Aku kan hobi membaca sama hobi nulis gitu kan. Jadi ya emang kenalin pertama dulu sama Ali, sama si dia itu emang ya baca literasi. Tapi waktu itu belum mengerucut ke siro. Pokoknya mah baca gitu ya. Nah, terus pertama ketemu di Recelling itu emang di Mizan ya. Nah, di situ dapat aja tuh konsep literasinya. Nah, dari situ emang aku udah ini sih ya pokoknya gencar untuk kampanye tentang literasi gitu. Nah, bisa jadi, aku nggak tahu ya persisnya, bisa jadi Mbak Eka ngelirik itu gitu. Dan sebenarnya waktu akhir tahun 2016 yang waktu di Pinang sama Mbak Eka itu di sebelah juga sama, minang hal yang sama gitu kan. Nah, aku juga nggak tahu kenapa mereka milih. Nggak tahu. Jadi jawaban aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu pada saat ini ya Allah izinkan aku ada di sini gitu ya. Cuman kalau yang aku tandai sih ya itu tadi mungkin emang ya karena banyak sharing tentang literasi, jadi itu meningkatin value kali ya dilihatnya gitu, barangkali itu. Oke. Terus kalau yang nomor 2, apa sih yang aku lakuin ya? Nah, kalau bahasa kerennya sekarang itu yang sering dibilang-bilang itu ini engagement. Tapi waktu itu belum kenal yang namanya bahasa engagement. Nah, waktu itu aku tuh ya rekrutan aku dikit ya, nggak nyampe 10 deh kayaknya. Nah, tim aku itu adalah pecahan dari timnya Mak Yusi gitu. Di bulan-bulan awal, ya Allah itu ya namanya ya karena mereka emang sudah terbiasa sama Mak Yusi ya, kemudian aku yang ngebawain dan mungkin masih canggung-canggung gitu kan, itu ya dalam tanda kutip ya membandingkan tuh, kok nggak kayak ini sih gitu, kok nggak kayak leader yang dulu. Aduh, rasa hati ya tertusuk gitu waktu dibilangin gitu. Tapi dari situ aku kayak mikirnya oke, berarti aku perlu mengambil hati mereka. Nah, fokusnya kan di situ tuh, kayak aku perlu ngambil hati mereka. Nah, terus dalam perjalanannya akhirnya aku ini ngajakin orang yang memang mau bales chat aku, itu emang ngajakin berteman secara tulus. Emang teman, jadi aku mau menganggap mereka itu sebagai sahabat aku. Jadi ya obrolannya itu bisa deep gitu. Apalagi kalau sama teman-teman yang warrior tuh, itu enak banget ngobrolnya itu. Ibaratnya mau ngobrolin soal dapur, soal sumur itu enak dah di situ. Terus dan amazing-nya itu ya ketika ngobrolin soal SU, soal rekrutan, itu juga auto enak gitu ketika kita emang udah memposisikan teman-teman SLT itu emang sebagai teman kita gitu. Ya namanya teman kan kita jadi tahu tuh, misalnya nih Tesai, aku sahabatan sama Tesai, otomatis aku tahu suaminya Tesai itu siapa,
terus anak-anaknya Tessa itu siapa, terus apa sih hal-hal yang emang bikin Tessa itu bergairah gitu ya, bikin Tessa itu bersemangat gitu, aku tahu. Cara tahunya ya emang digali-gali gitu, emang ngobrol, dari ngobrol, banyak-banyak chat gitu. Itu sih yang dulu awal-awal aku lakuin, dan alhamdulillah sih kalau jadi waktu apa ya, nggak nyampe 1 semester lah ya, nggak nyampe 1 semester, teman-teman SLT yang tadinya itu ya nggak trust gitu ya sama aku, itu ya pada sukarela gitu, dikit-dikit mau ini gimana ya gitu. Buat aku ketika mereka berani bermanja-manja bertanya atau bermanja-manja apa ya, curhat, curcol, itu adalah bagian itu adalah parameter bahwa mereka itu emang percaya sama aku. Nah, itu jadi enak tuh, tinggal pintar-pintar kitanya untuk ngarahin gitu, ngarahin ke istilahnya apa ya, ya emang ke goalsnya kita gitu. Itu kayaknya. 1 semester itu berapa SLC itu, Mak? Seingatmu, Mak, dari SLC yang tadinya ya masih kurang trust, terus membandingkan antara leader yang sebelum, akhirnya di 1 semester itu 6 bulan itu berapa tuh, Mak? Maksudnya kasarannya lah, hitungan Maul tuh akhirnya jadi berapa tuh, akhirnya berhasil dengan kita menyelami dengan tulus ya sebagai teman, sahabat. Berapa ya? Kan dari Jadi, soalnya ngeliatnya ngeri tuh, Mak, ngeliat ituan lu, Mak. Mak, mejengin angkanya lagi coba tadi deh. 2017 ketika Yang lu tadi pertama itu ya. kali jadi Ngeri supervisor, banget. pecahannya Mak Yusi yang lu perlu bekerja keras di situ. 2017 itu ya, Tessa itu tahun kerja keras buat semuanya gitu. Bahkan yang buat kita yang lama-lama ya, aku, Dara, Mak Yusi itu ya juga kerja keras, sekarang kan dipecah-pecah ya. Gue yang dari 300 tahun 100 itu harus kerut-kerut lagi itu. Wah, luar biasa. Ini kan ada 90 SLT aktif nih. Seingat aku yang achieve reward itu ada 4 waktu itu. Iya, ada 4 yang achieve reward apa namanya AM ya. Yang achieve reward AM itu ada 4. Terus SLT aktifnya dia 90. Nah, tapi emang enggak semua ini loh, maksudnya ini kan yang masih terdata nih. Di luar ini ada SLC yang akrab juga gitu loh. Makanya waktu Tessa nanya begitu, aku tuh yang kubayangin bukan SLC aktif, tapi emang SLC yang emang pernah cerita sama aku gitu ibaratnya. Banyak itu. Kalau dia secara SU mah maksudnya dia B aja gitu ya, Mak, bukan termasuk yang aktif. Iya, enggak. Terus Jadi pada waktu itu enggak milih-milih mana yang warrior, mana yang masuk ring 1, ring 2, waktu itu mah enggak milih-milih, semua rata. Semua rata. Semua rata dapat perlakuan yang sama. Cuman kalau mereka ada yang respon, itu langsung aku iniin. Kayak langsung aku kasih treatment lah kalau bahasa kerennya sekarang ya. Cuman dulu tuh aku nggak tahu kalau itu termasuk treatment gitu. Jadi langsung langsung ya ngobrolnya ya langsung ngobrol gitu. Treatmentnya panjang dong, Mak, chatnya ya berarti. Panjang banget. Gimana ngobrolnya gimana, Mbak Wulan? Ngobrolnya bagaimana? Ngobrolnya? Iya. Ya, ngobrolnya gimana ya? Kayak kita ngobrol gini loh. Iya. Kalau nanya sama Maulan ngobrolnya sih itu kayak gitu tuh Maulan kalau ngomong. Iya, kayak gini. Coba deh Mbak Dewi. Mbak Dewi sekarang lagi ngapain? Aku sih lagi di depan laptop, ya lagi buka-buka buku. Oh, Masya Allah. Lagi baca buku ya? Buku apaan coba? Buku apaan? Karena aku kan senang banget baca buku. Saya nih lagi di depan, saya lagi baca Prophetic Parenting-nya Syekh Suwaid itu loh. Karena aku kan lagi bikin kurikulum untuk anak-anak homeschooling yang Sirah Nabawiyah itu loh, di SCI itu. Gitu. Itu keren banget. Keren. Mau lah, aku juga dibagi-bagi. Iya, kayak gitu tuh ngobrolnya. Kayak chat juga kayak gitu. Simulasi ya, mengapresiasi ya. Jadi kayak kita tuh kayak
oke, I support you gitu-gitu ya. Oke, Iya. iya. Iya, dan itu emang beneran tulus gitu. Maksud Iya. aku, ini ya ketika aku bilang, iya aku juga mau dibagi, ini beneran ya Mbak Dewi, nanti bagi ke aku ya. Karena emang, karena di ini nih, kalau Hati-hati lo tadi jackpot lo, Dewi. ngomongin kurikulum Siroh, aku buka ini loh, nanti mungkin teman-teman bisa meluncur ke ini, sekalian promosi, meluncur ke web aku. Di situ tuh ada layanan, ini ya, layanan apa namanya, privat, itu bikin kurikulum Siroh untuk keluarga. Nah, aku lagi ini nyusun materinya tuh. Jadi mau banget deh. Nah, ini Mbak Dewi yang maksud aku, artinya kan emang beneran ada kaitan antara aku sama Mbak Dewi, ya nggak sih? Ya, oke ya, notes. Ya. Nah, ini nih yang digali-gali, yang diobrolin ya seputar itu. Cuma kalau sekarang sih kayaknya teman-teman supervisor yang ini ya, yang di SNC sekarang itu mah jauh lebih hebat lah dari aku. Ini tadi ada Rahma, oh nih Rahma masih ada, itu tuh jauh lebih kecil lagi tuh. Kalau aku waktu itu masih nggak pakai teori, pokoknya mah emang beneran lah jadiin orang itu, pokoknya kayak aku mau deket banget kok sama kamu, aku mau jadi teman kamu gitu, intinya gitu. Jadi mau ini ya, respected ya kalau katanya Jungkook ya. Oke. Gitu, sesimpel itu. Jadi ngobrolnya mah ya udah ngobrol aja. Mak, Ngobrol nyambung kayak ya. kalau kita ketemuan. Maul, kan sebenarnya simple ya ngobrol. Maksudnya kan kerjaannya cuma ngobrol. Iya nggak? Sebenarnya kerjaan kita kan cuma ngobrol aja. Ini kalau ngomongin jadi supervisor ya, kerjaannya itu ngobrol sama SLC gitu ya. Tapi ini, aku nggak ono waktunya. Masa aku harus ngobrol terus sama SLC-ku? Aku juga punya pekerjaan rumah tangga, anakku juga perlu ini, aku juga kerja. Ah, piye, Mak? Iya. Lu sibuk di luar, emangnya gue harus benar. Iya, pasti inilah kalau ngomongin sibuk itu tadi ya. Iya, kita emang banyak banget kesibukan, sama aku juga dulu. Anaknya juga masih kecil itu ya, si Edin itu, ya Allah. Waktu kecilnya itu bablas, nggak mau ditaruh itu. Jadi itu Pak Isul sampai pernah moto itu kepeknya pengen ada Dedi pasti. Dikata banget dah itu, ya Allah. Tapi lagi-lagi gini, kita perlu tahu, aku kalau bagian itu ya, kalau masalah waktu itu ingat yang tadi, dari hulu ke hilir kan kita cari jalan untuk menuju goals. Nah, itu juga perlu dipertahankan, diperhatikan kehalalannya. Nah, ketika kita sudah tanda tangan MOU nih jadi leader sama SDI, itu kan ada hak kita, terus ada kewajiban kita. Ya mau nggak mau harus mau nggak mau harus mau menyediakan waktu, entah itu sekian jam dari sekian menit dari yang kita punya misalnya. Even misalkan ternyata cuma 1 jam gitu ya, cuma punya 1 jam, dari 24 jam aku gitu untuk SDI, nggak apa-apa. 1 jam itu bisa ngapain, tapi emang optimal, emang ada di sini gitu. 1 jamnya emang dipakai gitu. Nanti pada akhirnya ya kita bisa ngelihat itu 1 jam itu ya, kasarannya ya, itu bisa menghasilkan berapa SU jadinya kalau 1 jam sehari. Dibandingkan kalau misalkan kita 4 jam sehari sama SDI itu bisa menghasilkan berapa SU. Itu akan ada ininya ke sana. Tapi lagi-lagi gini ya, temukan yang tadi ya, poin 1, temukan alasan kenapa kita ada di sini. Karena kalau emang kita udah nemu alasannya itu kayak, iya yang lain kan skala prioritas, jadinya kita memprioritaskan keberadaan kita di sini. Sehingga mau nggak mau slot jamnya ini, slot waktu yang kita punya itu emang ada banyak tuh di SDI. Itu udah auto itu. Itu sih kali ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya, aduh aku nggak sempat begini, aku nggak sempat begitu gitu. Nggak ada. Mbak Ulan mau nanya lagi dong. Kan data dari SLC Indah itu kan yang aktif itu udah banyak ya. Kalau saya hitung sampai dengan akhir tahun kemarin itu, kalau SLC aktif kan artinya dia melakukan penjualannya, kalau bagi saya itu lebih dari 1 set
dalam 1 tahun itu. Dia bisa lebih 5 share, nah itu saya sebut aktif, dan kehadirannya di grup itu sangat mempengaruhi gelombang diskusi itu. Nah, saya ada 65. Jumlah SLC ku kan ya jangan kaget ya Mak Una. Saya kan jumlah SLC cuma 320-an yang ada di grup. Ada yang daftar tapi kemudian left grup, itu nggak saya hitung. Jadi saya kan punya data resminya itu, walaupun hitungannya SD itu SLC-nya Bu Indah tuh 500-an. Actually yang ada di grup tuh cuma 320, itu yang saya pakai. Jadi dari data itu tuh saya sortir. Nah saya dapat tuh yang 65. Nah kondisi itu kan agak drop itu di tahun ini ya, saya ngelihatnya. Treatmentnya itu, ya nak, ya mama di sini mama. Nah treatmentnya itu ibarat kata saya coba ngulang treatment yang di 2022 ya, kita bisa survive. Nah di Januari awal kemarin itu Indah merasa sudah mencoba merepeat dengan pola komunikasi yang ngomong dulu ya, dengan pola komunikasi yang sama ya, dalam artian menyapa Japri misalnya 20 SLC yang aktif itu per hari gitu ya, terus kemudian menanyakan kabar lah, sama seperti yang ngobrol, cuman memang tidak lama ya, durasinya itu pagi, siang, dan saya bagi ya, kadang 3 orang di pagi, 3 orang di siang. Nah, tapi mereka itu semuanya sih spiritnya bagus ya, Mbak Wulan ya, spiritnya bagus. Saya lihat juga statusnya mereka kan, kalau aku dengar Kak Dian kan, kita harus jadi status readernya mereka itu, statusnya menurut aku udah banyak peningkatan ya, dengan copywriting yang mereka, kapabilitasnya mereka yang udah saya lihat itu udah bagus. Nah tetapi memang belum closing nih. Nah itu kebuntuan di bulan Januari itu gimana ya, walaupun itu sebenarnya tidak instan ya saya ngelihat itu. Nah cuman memang kan bagaimanapun kan kita di push untuk cash ya. Jadi sampai saat ini grup saya itu tetap mengularnya tuh di arisan, Mbak Wulan. Iya, jadi sekarang aja udah berapa ya? Udah 9 orang. Jadi tuh cuman kan secara entitas bisnis gitu ya, push untuk cash kan tetap ada ya. Tapi jaring-jaring mereka itu akhirnya ke arisan. Nah, kebuntuan cash, karena memang jujur kalau wakaf di grup saya itu lemah banget, Mbak Wulan. Jadi wakaf itu termasuk apa ya? Karena tim saya tuh termasuk kritis, kalau lembaganya tidak amanah itu mereka nggak mau asal nyeplukin gitu, dan aku dikritik habis-habisan. It's okay, tapi aku merasa it's okay, itu bagian dari dinamika grup ya, masing-masing grup kan punya kekuatan masing-masing ya. Jadi memang di grup saya itu untuk wakaf tuh ibarat kata tuh tidak paling cuma 5-10% gitu dari total penjualan, baik di tahun 2000, 2001, 2002 itu kalau 2022 malah mungkin cuma 2-3%. Sedikit sekali Mbak Wulan. Nah, cuman kan kekuatan beberapa, saya lihat beberapa SPV itu kekuatan cash itu justru di wakaf. Nah, saya coba mengeluarkan mencoba mencari jalan keluar kebuntuan, gimana cara supaya si orang-orang yang arisan ini cash gitu. Nah, itu sebenarnya yang permasalahan yang saya sedang hadapi itu. Udah Mbak Wulan gitu ceritanya. Jadi ini ceritanya kan, nggak bertanya kan? Nah, maksudnya gimana caranya gitu? Gue juga dia wapri gue diemin Mak. Susah betul. Ya, ini cerita kan, bukan nanya kan gitu. Oke. Tapi emang ini sih ya, kalau ngomongin bulan Januari ya sebenarnya sama-sama kita perih gitu. Kemarin di Esensi juga jeblok banget, bisa dibilang ini jeblok-jebloknya Esensi kayaknya ya Mak ya. Itu Januari kemarin. Apalagi kalau dibandingin sama 2022, aku bilang kemarin kalau dibandingin sama 2022, kita Januari ke tahun kemarin bukan ada inden mumtaz gitu. Iya, karena bulan, tapi kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, ya Januari Februari emang jeblok biasanya gitu kan. Nanti muncul lagi tuh Maret, kalau di Jakarta kan mau ada IBF, biasanya gitu tuh gitu. Oke. Jadi gue sih menghibur diri sebenarnya deh. Miring.
Iya, benar. Kalau Januari mah gitu. Cuman tadi menarik sih yang bagian arisan tadi ya. Ini kan berarti terkait sama keterampilan membaca data nih. Nah, Mbak Dewi, Mbak Indah ya. Mbak Indah tadi itu kan udah bisa ngebaca tuh, oh ternyata dari 3 channel penjualan, cash, wakaf, sama arisan, yang paling gede banget itu arisan. Bahkan arisan reguler pun sekarang sudah ada 9 slot gitu ya. Nah, itu kan memang sesuatu yang perlu di ini, apa ya, itu tuh fakta, itu tuh kenyataan yang emang kayak gini, kayak posisinya tuh itu udah bagus, terus tinggal dihebatin lagi gitu. Ya udah di ini aja, digaungkan aja itu arisannya. Nggak masalah kalau misalnya dia itu reguler, nggak masalah. Ya emang rezekinya si customer SLC. adalah ikut harga reguler. Kok SLC sih? Customer Oh, iya, kan. iya. Oh, iya. Nah, ya emang udah rezekinya dia dapat gini reguler gitu. Kalau misalkan ternyata di perjalanannya kan ini belum ngumpul gitu ya. Terus pas ngumpul, pas memang ada promo arisan, ya itu lebih ini banget ya, lebih dapat banget gitu. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, memang adanya di reguler, ya nggak masalah, itu diproses aja terus gitu. Bahkan kalau bisa nih, Mbak Indah bikin aja program khusus yang emang mengedepankan arisan. Bikin goals-nya misalnya, oke, grup kita 1 bulan ini minimal ada 20 kelompok arisan. Udah bikin target kayak gitu. Terus semua programnya diarahin ke situ, nggak masalah. Terus nanti kalau misalnya ada promo cash gimana? Ya jalan. Ini karena yang arisan tadi udah diprogramin secara reguler, kan dia terus-terusan tuh tiap hari tuh. Jadi kalau perlu nih digempur ya, tiap hari markom arisannya ada, terus kuota slot itu loh. Itu biasanya bikin panas orang kan. Misalnya udah kekumpul 9, kurang terakhir, apa sih istilahnya? Hot seat. Nah, hot seat. Nah, itu dikelilingin lah di grupnya itu, terus di up terus di grupnya. Orang tuh jadi kepanasan tuh. Nah, terus misalnya nanti ada nih kayak bikin markom yang ini bulan apa ya? Ini dikumpulin aja data berapa sih arisan yang kemarin udah terbentuk gitu misalnya. Sudah ada misalnya 200 kelompok arisan yang selama ini terbentuk di sini. Ditulis tuh ya, ini komunitasnya di sini. Artinya berarti kalau 200 berarti kan kali 10 2000. Artinya ada 2000 keluarga muslim yang sudah ikut arisan buku. Andakah selanjutnya misalkan gitu kan siapa lagi yang mau gabung misalkan gitu. Nah, itu dibikin terus reguler. Ketika dia sudah reguler, dia masuk jadi sistem, kan itu udah kayak apa ya? Ya udah kayak jalan aja terus ibaratnya. Nggak perlu kita ngayu, nggak perlu kita muter, itu sudah base system. Jadi ketika ada promo cash, kita tinggal nge-pull yang ini, yang cash. Ini lagi cash nih, sebar tuh iklan-iklan ini, ajak tuh iklan-iklan cashnya diajak, terus teman-teman yang ini ya pokoknya diiklanin lah intinya ya. Nah, nanti kalau memang ternyata ada peserta arisan yang dia pengen cash atau apa gitu, kan itu udah tinggal di ini aja, tinggal mungut-mungutin gitu. Maul, ini kan berarti ini yang dari dulu dari kemarin aku pengen ngomongin ya. Ini kan masalah mindset kan jadinya Maulan, karena aku masih nemukan gini juga. Harusnya ya, iya sih, aku juga paham ketika kita ada di posisi konsumen, pengennya dapat diskon yang murah gitu ya. Tapi ini kita jadikan kebanyakan leader juga jadi nahan gitu loh. Nggak bisa. Lagi diskonnya nggak besar gitu. Harusnya mah kalau iya kan harusnya kan udah mah kita closing mah jalan terus ya mak, nggak usah mikirin itu. Katanya bahwa ketika si konsumen closingnya di 20%, ya udah emang dia punya rezeki 20% gitu.
Ya nggak, Mak? Iya. Gini. Sebagai Iya kan? leader, aku paham. Jadi gini, sebagai leader, kita tetap perlu yang dipegang itu bukan besaran diskonnya, tapi yang dipegang itu konsep rezekinya, gitu. Ini kudu benar-benar kita pegang gitu, konsep rezeki. Kita mau punya duit banyak, kalau memang nggak pas nggak pas lagi kayak gimana sih bahasanya, kita kalau misalkan punya duit banyak terus nggak ada diskon, kita bisa kok aku jadi bulat. sorry. Artinya gini, mau ada duit atau enggak, kalau memang bukan rezekinya ya, misalnya ada duit Enggak, banyak, ada diskon tetap jalan. itu kan? Iya. Jadi gini, ada diskon nih ceritanya, ada diskon, udah gitu gede diskonnya 50%, tapi kita nggak ada duit, yang kita nggak akan kebeli itu. Tapi ketika diskonnya 20%, terus kita punya duit banyak, kebeli itu gitu loh. Artinya apa? Artinya ya emang Allah itu mampukan kita itu untuk punya produk ya pas harganya yang didiskon 20% atau mungkin pas 10% kalau nanti itu. Konsep rezeki itu yang kita sebagai leader perlu pegang banget. Jadi kayak ada nggak ada diskon itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu ada apa nggak ada duitnya. Ketika ada duit, berapa persen pun diskonannya nggak apa-apa. Itu beli aja, order aja. Ini berlaku juga untuk wakaf. Hati-hati ya, teman-teman yang para pejuang SLT-nya yang jadi pejuang wakaf, ini boleh diingetin, hati-hati. Ketika uang dana wakaf itu sudah terkumpul senilai 1 buku dan itu emang udah targetannya, itu langsung diorderkan. Nggak usah ditunggu diskon 50% ada diskonnya. itu ya. Pakai aja yang diskon reguler wakaf itu yang 30%. Iya, jangan ditahan-tahan. Kenapa begitu? Karena gini, kalau pejuang wakaf ketika dia menahan bahkan even 2 hari, sehari 2 hari aja, itu sebenarnya dia sedang menahan haknya orang lain, menahan haknya penerima buku wakaf. Jadi hati-hati di poin ini. Yang dipegang tetap satu konsep rezeki. Ada nggak ada duit, ada nggak ada diskon, duitnya ngumpul, beli. Nah, kalau kita dari leader udah punya pikiran begitu, itu kan bisa diturunkan ke SLC tuh. Jadi kalau ada SLC yang nanya kapan ininya keluar, promonya keluar, langsung tanya datanya. Nah, Mak, ini ada SLC aku, ada customer aku mau order, kapan ada promo? Langsung aja tanya, ini datanya udah dapet. Si customernya udah siap transfer belum? Udah, ya udah masukin aja. Jadi langsung diarahin ke reguler. Ya emang udah itu rezekinya dia dapat harga ini. Karena itu ya, kalau misalkan ditunda lagi, pertama belum tentu kecepatan nanti ada promo lagi itu ya cepet gitu ya. Kedua, sama sebenarnya kita lagi nahan hak anak si customer untuk konsumsi buku ini, buku-buku SDI. Jadi itu sih yang dipegang kalau kaitan itu tadi ya. Mulai ada toa ini, Mak Di. Oh iya, udah mulai ada toa ya. Dan pas sudah 2:30. Masya Allah ya. Memang kalau aku simpulkan gini ya, Maulan, mindset itu memang sangat penting banget ya untuk kita as a leader itu apa sih ya, memperbarui mindset atau gimana, Maulan ya? Artinya kan untuk to be agile, untuk siap untuk segala kondisi, bisa jadi kan ya Maulan, mungkin Maulan yang sekarang adalah seperti ini, bisa jadi tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dengan kondisi dan situasi yang berbeda, ya lu punya cara pandang yang berbeda, kita punya cara pandang yang berbeda. Seperti itu kan ketika jadi leader gitu. Iya, sangat mungkin. Terus-menerus memperbarui mindset kita, mengupgrade ilmu kita, itu udah jadi keharusan ya Maulan ya. Benar. Itu sebenarnya ini ya, aku punya tips
Tapi kayaknya nggak dibawa sekarang sih. Soalnya ternyata bahasannya itu panjang, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini aku tunjukin sekilas Apa saja. mau di sesiin lagi Maulan berlanjut? Disesiin lagi ya, gitu. Nantilah mungkin kapan-kapan lah ya, kapan-kapan. Tapi ini aku tunjukin sekilas. Bentar. Kalau ngomongin mindset, berarti iya betul ada pergeseran, perlu ada pergeseran, kitanya perlu adaptif, kitanya itu perlu agile gitu ya. Ya, itu perlu, dan itu ada tipsnya. Tipsnya ini dia. Ini yang tadinya sih aku mau bawain ini, tapi aku tahan karena ternyata bahasan ini tuh Panjang mah udah pada suruh panjang belajar gitu. NLP aja mak. Ini panjang banget, tapi paling satu pertemuan lah gitu kali ya. Tapi ini sih yang paling, nanti pergeserannya itu ada di proses feedbacknya ini, memaknai feedback. Ada di situ, gitu sih. Dan Mak Dia sebenarnya juga menguasai, itu bisa banget nanti kita todong ya Mak Dia. Gak bisa, untuk ini acara gue mak. ngejelasin Ini itu. Gue yang lucu. Ya. Ya, Masya Allah ya. Aku tuh dapat banyak insight, banyak dapat insight loh ya dari hasil Maulan cerita tentang rekam jejaknya beliau ya, perjalanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun sekarang. Dan mudah-mudahan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman yang hadir di sini ya. Aku lihat juga banyak teman-teman supervisor baru di sini. Tadi ada Teh Ulfa gitu ya, yang kayaknya ada juga Mbak Fadila mah udah dari tahun kemarin ya. Ya kayaknya nih cerita Maulan nih bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang baru ya. Memang ya begitu gitu ya. Ketika awal-awal jadi supervisor ya begitu gitu ya Maulannya. Apalagi ya sama, nasib kita sama kok. Kita semua adalah supervisor yang terima limpahan, ya enggak sih? Terima limpahan dari leader kita sebelumnya gitu ya. Dan kerjaannya supervisor paling utama adalah engagement. Nggak ada yang lain lagi. Ngobrol ya Mak ya, ngobrol sama SLC-nya. Sediain waktunya kapan, teman-teman yang paling tahu sendiri kapan bisa menyediakan waktu untuk SLC-nya. Yang pasti waktunya adalah waktu utama juga ya Mak Ulan ya, waktu prime time, bukan waktu sisa. Nanti karena kalau waktu sisa, yang hadir bukan ketulusan seperti yang tadi Mak Ulan bilang, itu harus tulus, harus ikhlas, gitu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalau masih nggak puas, alhamdulillah, berarti nanti aku punya cadangan lagi, Mak Ulan masih bisa 2-3 sesi lagi untuk bersama-sama sharing sama kita. Kalau nanti penasaran yang nggak bisa ditahan, boleh ya Mak Ulan ya teman-teman kalau mau wapri Mak Ulan ya, gitu ya. Mumpung belum ada promo, waprinya kelarin aja hari ini. Takutnya pekan depan udah ada promo lagi keluar. Coba ikut lagi Mak. Kasih banyak Mak Di, Mak Ulan. Ya sama-sama. Ini Mbak Fadila ini ada satu grup sama aku di kelas public speaking. Dia itu bilang aku tuh nggak bisa ngobrol. Kalau ngomong itu tek. Mau VN itu nggak bisa. Itu juga persis sama kayak Maulan. Aku juga dulu nggak berani ya VN ya. Orang galak. Kalau Maulan banyakan mikirnya. Iya Mak Di. Jadi apa namanya? Ya sama mungkin sama Mak Dia. Kami ini kan dari Bu Ainun ya. Cahan Bu Ainun. Dan memang kalau kekuatan saya tuh memang menjalin apa sama SLC ini engagement itu. Iya. Jadi SLC ini memang suka curhat, suka ini kan. Tapi kelemahan saya tuh Mak Dia memberi semangat gitu kan. Kalau ya memang di situ apa namanya bakatnya itu ya positivity itu hitam gitu. Ternyata gini loh. Tapi alhamdulillah Mbak Fadila memberi semangat itu juga kalau aku melihat Mak Ulan ya, Mak Ulan juga bukan tipenya yang kayak aku ya. Mungkin kalau ngomong yang berapi-api, Mak Ulan nih tahu sendiri yang slow gitu ya. Kalau misalnya ketemu kalau ketemu sama Dara, membakar semangatnya juga bukan kayak aku atau kayak Mak Ulan. Kalau sama Dara sih kayak ketemu ustazah, religius banget ya. Nanti kalau ketemu Nong beda lagi. Sebenarnya sih pada intinya kan asal kita tahu kelebihan diri kita ya Mak ya, kita mah menjadi diri kita sendiri ketika jadi leader, nggak perlu jadi orang lain. Gitu. Aku yang aku juga pelajari dari Mak Ulan. Mak Ulan punya keunikan sendiri sampai akhirnya beliau pada titik 500 SU gitu. Bisa kok dengan menjadi diri sendiri. Nah, teman-teman di sini juga bisa banget.
bisa banget ada di titik sampai kayak Maulan gitu ya, 500 SU gitu ya, kemudian bisa dicintai oleh SLC-nya dengan menjadi diri sendiri, tapi memang harus ada proses belajarnya, harus mau merubah mindset kita gitu ya, kita harus bisa agile, kita harus bisa, tadi kata Maulan lagi satu poin lagi, kita harus bisa menginfluence SLC yang ada di bawah kita gitu. Ya, aku juga ngeliat anak-anaknya Maulan pasti nanti jadinya kayak Maulan, demen bikin seminar online, literasinya keren gitu kan. Kalau anak-anaknya Rama mainnya di IG, udah pasti udah begitu tuh. Semuanya jadi satu grup tuh udah jelas banget gitu. Ya Mak ya, udah jelas banget. Iya, kalau dulu karena aku mainnya di Facebook ya, anak-anakku kegiringnya jadinya mainnya di Facebook gitu. Itu mereka melihat mamanya dan menduplikasi itu gitu. Betul. Kan artinya kan jadi diri sendiri ya Mak, kita nggak perlu jadi orang lain gitu. Tapi memang PR-nya kita harus tahu tuh, leader itu harus selesai PR-nya ya, kita harus paham diri kita sendiri. Kalau kemudian leader itu nggak paham kekuatan gua apa ya, kelebihan gua apa, belajarnya bisa sama Maulan. Dia coach, iklan ya, bisa talent mapping, udah nggak diskon ya sekarang ya Mak. gue promo. Enggak, udah harga naik. Udah ya naik. Allah, ya Allah. Ya, belajar deh. Banyak banget kok sarana belajarnya ya. Baik teman-teman, aku agendanya masih padat. Udah TVT udah duduk di sebelahku. Aku lagi di kantor SDI Jabar nih yang kita mau di TVT sini teh. TVT belum kebagian jatah aku tuh. Makasih ya Maulan ya, makasih teman-teman atas kehadirannya. Recordingnya insya Allah ada di aku ya Maulan atau di kau nanti dilihat ya Mak ya. Nanti dilihat ya. Terima kasih buat kehadirannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Maulan siap-siap aku todong lagi. Aku doakan kita semua di hari terakhir promo ini berlimpah closingan gitu ya. SU grupnya di bulan Februari itu bisa 2 kali atau 3 kali dari SU grup di Januari. Bismillah, yakin gitu ya, karena kita masih punya Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Marni, lu wapri Maulan ya. Mbak Marni ada pertanyaan tuh, nanti bisa nanya Maulan. Pamit ya teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.